Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Fitra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di negara Inggris. Mungkin agar mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, sini struktur dari kurikulum di negara Inggris. Teman-teman sekalian, bahwasanya tentunya kurikulum di negara Indonesia dan negara luar memiliki persamaan atau perbedaan tersendiri. Nah, yang pertama ya ini ada sistem pendidikan. Di Inggris, sistem pendidikan mereka mencakup yakni prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Masing-masing memiliki peran penting dalam pengembangan akademik siswa. Nah, untuk bagian sistem pendidikan ini kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Oke, yang kedua yaitu kurikulum nasional. Di Inggris, kurikulumnya itu disebut dengan kurikulum nasional. Kurikulum nasional di Inggris menjadi acuan resmi untuk semua sekolah, memastikan bahwasanya siswa mendapatkan pendidikan yang standar dan berkualitas di setiap jenjangnya. Di kurikulum di Inggris ini mengontrol untuk masing-masing sekolahnya. Oke, yang ketiga yaitu case take. Case take ini tahapannya. Di Inggris itu ada banyak sekali tahapan-tahapan dalam persekolahan, mulai dari KS1 sampai KS4. Ini membagi pendidikan ke dalam tahapan-tahapan yang jelas, memfokuskan pada pengembangan diri dan penilaian keterampilan di berbagai usia. Yang tadi dimulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Oke, di sini sertifikasi dan evaluasi di Inggris. Sistem evaluasi di Inggris mencakup ujian nasional seperti SATS dan GCSE. Ini penting tentunya untuk kelulusan. Fleksibilitas di jenjang menengah atas memberikan pilihan mata kuliah pembelajaran untuk pengembangan siswa. Nah, jadi sistem ujian nasional dan fleksibilitas. Jadi di Inggris sistem evaluasinya itu mereka juga menggunakan ujian nasional. Namun yang membedakannya di Inggris itu mereka fleksibel jika sudah mencapai di menengah atas persekolahannya memberikan tentunya mata kuliah pilihan untuk pengembangan siswa. Jadi siswa dipersilahkan untuk memilih mata kuliah yang mereka inginkan dan mereka memang bakatnya di sana. Sehingga nantinya sekolah ataupun siswa itu tidak bosan pada saat sudah di menengah atas karena bebas memilih mata kuliah yang mereka inginkan. Nah, di Inggris juga ada yang namanya fleksibilitas kurikulum. Ini berperan penting tentunya dalam memastikan kualitas pendidikan di Inggris sambil memberikan fleksibilitas dalam pengajaran. Ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan bagi kebutuhan siswa dan pengembangan keterampilan. Jadi di Inggris itu kurikulumnya fleksibel, bebas untuk menentukan sesuai dengan relevansi kebutuhan siswa dan pengembangan keterampilan siswa. Misal di sekolah A, kurikulum atau cara pembelajarannya berbeda nih dengan di sekolah B. Karena menyesuaikan dengan tentunya relevansi dengan siswa di sekolah tersebut. Sehingga siswa itu tidak monoton belajar. Karena ya setiap daerah pastinya memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda. Dan itu sudah diterapkan di negara Inggris. Oke, yang selanjutnya pengembangan karakter. Jadi evaluasi di kurikulum Inggris ini tidak hanya berfokus pada akademik. Di Inggris juga berfokus pada pengembangan karakter siswa. Nah, tentunya program-program seperti pengembangan karakter siswa ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, pemimpinan, dan tanggung jawab. Yang penting tentunya untuk masa depan mereka. Artinya di negara Inggris
Mereka kurikulumnya itu bukan hanya berfokus pada akademik, tetapi juga ada program-program pengembangan karakter yang nantinya seperti kepemimpinan, tanggung jawab ini pastinya akan dipakai pada saat mereka sudah memasuki dunia kerja atau pada saat mereka sudah lulus dalam persekolahan. Karena penting untuk masa depan mereka sebagai siswa. Oke, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum di Inggris. Jadi kesimpulannya mungkin dari negara Inggris dan Indonesia itu memiliki perbedaan. Yang pertama, di sistem penilaian atau sistem pemilihan mata pembelajaran. Di Inggris, ketika sudah menengah atas, itu siswa diperbolehkan memilih mata pelajaran yang mereka ingin kembangkan di sana. Sehingga bukan lagi nih ditentukan oleh sekolah mata pelajarannya, tetapi siswa tersebut yang memilih untuk belajar atau mengembangkan bakat di bidang apa. Dan tentunya di Inggris juga mereka bukan hanya berfokus pada pembelajaran di akademik, tetapi pada pengembangan sosial. Mulai dari tadi akhlak tentunya, kepemimpinan, serta belajar untuk bertanggung jawab. Sehingga di Inggris ini kurikulum mereka fleksibel sebenarnya, menyesuaikan dengan daerah atau relevansi pada siswa di daerah yang berbeda-beda. Di daerah A, siswa relevannya belajar seperti melalui internet, itu diterapkan. Namun di sekolah lain itu relevan untuk membaca. Nah, itu pembelajaran membaca. Sehingga memang benar-benar harapannya mungkin bisa nantinya ciptakan pembelajaran yang efektif dengan penerapan kurikulum menyesuaikan dengan relevansi siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tahu bahwasanya apa yang saya sampaikan masih banyak kurangnya, masih perlu dikoreksi. Harapannya teman-teman dan saya pribadi di sini kita sama-sama mengkoreksi agar kedepannya lebih baik, sama-sama lebih baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentunya kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.